Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Sally Sregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, kawasan Times Square di New York kembali jadi lokasi sholat taraweh perdana umat Islam di kota New York. Sholat kali ini di tengah musim dingin namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia yang turut sholat di sana. Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih 11 rakaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk pikuk dengan hiruk pikuknya turis gitu. Dari info di medsos, dari medsos. Ya, kita bisa sholat di buminya Allah yang lain. Iya. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaraan sholat tarawih di Times Square dilakukan, namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaraan yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius, tapi karena angin yang berhembus sangat kencang, sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang saya ini adalah saf untuk perempuan, di sebelah sana adalah saf untuk laki-laki, sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu, untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September. I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamophobia. Allah brought me out of that, and now He's chosen us. He's favored us to have the adhan be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and people watching it kind of it's inviting the world to see just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we are feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful dua for our brothers and sisters of Palestine as well too, inshallah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Dua usaha rintisan Amerika Serikat membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik di sebuah kota kecil di negara bagian Washington. Kedua perusahaan ini mendapat insentif dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengamankan rantai pasok baterai mobil listrik di dalam negeri dan ikut berperan dalam ekonomi energi bersih. Dengan populasi sekitar 25.000 jiwa, kota pedesaan Moses Lake di negara bagian Washington menjadi bagian dari ekonomi energi bersih Amerika sebagai salah satu lokasi pembuatan baterai kendaraan listrik atau EV. Salah satu perusahaan yang memproduksi komponen utama baterai adalah Group 14 Technologies. What you see behind me here is our first 2 commercial scale production modules for our silicon battery technology here at Moses Lake. That's going to go into everything from electric vehicles to IoT devices to smartphones and wearables, a lot of battery-based applications. Pendatang baru di Moses Lake membantu mengubah ekonomi lokal dari pertanian dan manufaktur tradisional menjadi teknologi. Menurut warga asli Moses Lake yang adalah seorang manajer di pabrik Sila Nanotechnologies. We worked in the fields that actually this building is sitting on today. It's been, fast-paced, but moving forward, super exciting about the opportunities that we bring here for Sila, for the community, and for the overall EV market.
Dua perusahaan rintisan Amerika yang masing-masing mendapat dana hibah pemerintah federal sebesar $100 juta berlomba mengamankan rantai pasok baterai mobil listrik di dalam negeri. Catching up to the world leaders in Asia is quite challenging. And so the way to do that is actually not to build the same thing that they're building in Asia, it's to build the next generation of battery technologies. Baik Sila maupun Group 14 mengganti grafit pada baterai lithium-ion dengan komponen berbasis silikon karena sejumlah alasan. The primary mineral for what's going in Moses Lake is sand. It's silica. It is the most widely distributed mineral in the crust of the earth. Graphite is lower performance, and as a nation we're trade exposed because most of the graphite comes from overseas. Menurut Group 14, teknologi perusahaannya bertujuan mengurangi salah satu hambatan utama dalam adopsi mobil listrik, yakni kekhawatiran soal pengisian daya. When we think about charge times, right now we're hearing 10 to 80% in 10 minutes. Well, what if that changes and it comes down to 5 minutes? What if it starts to get closer to what it really is for the way we think about refueling a car? Pemerintahan Biden mendorong mobil listrik sebagai bagian dari agenda perubahan iklim. Sementara sebagian besar calon presiden dari Partai Republik menolaknya. Menurut Nanotechnologies, Amerika Serikat memperkenalkan kendaraan listrik kepada dunia, jadi seharusnya tidak menghindar dari peluang berinovasi. The world is going to go towards all electric vehicles, whether the Democrats are in the White House or the Republicans are in the White House. Energi bersih mungkin menjadi topik yang kontroversial selama musim pemilihan presiden Amerika. Tapi kota Moses Lake berharap bisa mendapatkan keuntungan dari industri mutakhir yang akan masuk ke kota ini dengan ratusan lapangan kerja baru. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kereta kuda telah menjadi pemandangan lazim di kota New York sejak tahun 1800-an. Pertama sebagai sarana transportasi sebelum era mobil, dan kini sebagai atraksi serta transportasi wisata utama. Tetapi keberadaannya kini mengundang kontroversi dan bahkan desakan menguat agar dilarang saja. Tradisi turun-temurun atraksi wisata atau transportasi ketinggalan zaman. Keberadaan kereta kuda di Central Park, kota New York mengundang pro dan kontra. I've been here over a number of years and I've witnessed horses that are not in good condition, and I definitely think it should be banned. It's not fair, especially when you look at temperatures that we've had recently, and in normal summertime it's just not conditions for our horses to be used in that way. It was my worst impression of New York. Because when I came to Central Park and I saw all these carriages and all these horses in full heat, my impression was that they don't get enough water. I haven't given it much thought, but I do recognize that it is an institution and that it's a cultural aspect of New York City that has been going on for generations. So I think there is some economic value for the city and for the visitors to have that cultural experience. Peraturan daerah sudah membatasi jam operasi delman wisata dan mereka dilarang beroperasi bila suhu udara berada di atas 32 derajat Celcius atau di bawah 7 derajat. Tapi aktivis perlindungan binatang menuding kuda tetap dipekerjakan seperti layaknya mesin. People have evolved, I think. We've gotten a little bit more caring of how we treat animals. And we don't make them do the things that we used to make them do. So I think people are seeing it. Plus, coupled with the 4 horses that went down this summer, people are sick and tired of it. Sick and tired of seeing that. Just for a carriage ride, it's, some tourist amusement. Everybody should boycott, the carriage, horse carriage rides. Proposal yang digulirkan Robert Holden di Dewan Kota akan melarang kereta kuda dan menggantinya dengan mobil listrik pada 2024. Proposal ini ditentang para kusir. The carriage I work on has been, family business for 40 some odd years. Nobody wants to drive an electric golf cart because that's what these things are. This is why we do it, are the horses. Diperkirakan ada sekitar 130 kusir yang kebanyakan adalah keluarga imigran. Mereka didukung serikat buruh berpengaruh yang mewakili pekerja transportasi umum kota New York. Pendukung peraturan daerah juga menyatakan bahwa kendaraan listrik bisa dioperasikan 24 jam dan dalam segala macam cuaca, sehingga berpotensi lebih menguntungkan dan meningkatkan pemasukan para kusir yang beralih menjadi supir.
Tapi menurut para kusir, siapa yang mau bayar mahal untuk sekedar diantar keliling Central Park dengan menggunakan mobil listrik saja? Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, inflasi di Amerika Serikat mencapai level tertinggi selama 40 tahun, dengan harga pangan naik hingga 10%. Para penjaga makanan di kota New York harus mencari kiat untuk bertahan dan menekan harga di tengah himpitan lonjakan harga bahan pangan dan biaya angkutan. Hanya sedikit tempat yang bisa menandingi keragaman makanan di kota New York, dengan restoran dan jajanan kaki lima di hampir setiap sudut kota. Kini inflasi global juga telah memicu melonjaknya harga makanan di salah satu kota termahal di dunia ini. Going to get an empanada is going from simply $3 to $4.50 in 2 seconds, and it's crazy, it's ridiculous. Menurut Indeks Harga Konsumen Departemen Pertanian Amerika, harga makanan sudah naik lebih dari 10% pada tahun lalu, dengan inflasi mencapai level tertinggi selama 40 tahun. Penjual makanan di kota New York, seperti truk makanan El Toro Rojo, juga menaikkan harga. We're quite nervous because we don't want to lose our loyal customers that have been following us for the past 5 years. So we're definitely have to think 3 times before doing it. Dari Oktober tahun lalu hingga Juni tahun ini, pemilik El Toro Rojo telah menaikkan harga burrito sebesar $1,5 menjadi total $13,5, dan harganya masih bisa naik lagi. Every single product you buy, you consume that's food, has to have arrived on a series of boats, trucks, trains. They don't magically appear in a kitchen. Harga solar yang banyak dipakai oleh truk pengangkut barang sudah naik 66% pada tahun lalu. This is not a Biden inflation. This is not a Putin inflation. This is really primarily a COVID inflation. Menurut Dennis Apresa, secara keseluruhan bisnis truk makanan miliknya anjlok 15% sejak pandemi. Sementara upah, pajak, dan harga-harga meningkat. Dennis berhasil memangkas biaya dengan mengurangi ukuran porsi, menyimpan lebih sedikit, dan melayani catering event besar. Instead of buying it through a third-party distributor, now we're getting up, 3 or 4 o'clock in the morning to go out and buy produce fresh directly from the market to ensure that we're getting the best competitive market price. Menurut pakar, penutupan akibat COVID di seluruh dunia mengganggu pasokan dan permintaan. Sementara perang Rusia terhadap Ukraina berkontribusi pada masalah yang berdampak pada bisnis seperti ini. Pertengahan Agustus, Presiden Biden menandatangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk menurunkan biaya obat resep dan perawatan kesehatan serta energi. Tapi menurut sebuah studi Universitas Pennsylvania, hal itu hanya akan mengurangi inflasi tahunan sebesar 0,1% dalam waktu sekitar 5 tahun. We're likely to just have to tough our way through this for the next year or two until prices start to stabilize. Sejumlah pakar menyarankan ketika harga meningkat di restoran kelas atas yang mahal, maka vendor seperti El Toro Rojo bisa mengambil manfaat karena banyak pelanggan memilih makanan cepat dengan harga terjangkau. Dan itu perubahan yang menarik bagi para pedagang makanan jalanan ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Gedung Putih merencanakan pemotongan impor dari Nicaragua sebagai protes atas rezim otoriter Presiden Daniel Ortega. Namun analisis melihat langkah ini akan memperparah kondisi warga Nicaragua dan memaksa mereka untuk melarikan diri dari negaranya. Setelah mengucilkan Presiden Nicaragua Daniel Ortega dari KTT negara-negara benua Amerika Juni lalu di Los Angeles, pemerintah Joe Biden kembali menegaskan kecamannya terhadap rezim otokrasi di bawah Ortega. There has been a dramatic deterioration of respect for democratic principles and human rights by the regime in Nicaragua, including the imprisonment of democratic leaders, members of the political opposition, students, and journalists. The Biden-Harris administration finds this unacceptable and condemns these actions. Kepada VOA, dua pejabat tinggi Gedung Putih mengonfirmasi rencana pemerintah Biden untuk memblokir impor dari negara Amerika Tengah tersebut, yang pada tahun 2019 lalu mengekspor produk senilai $4 miliar ke Amerika. Menurut data Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. Pemblokiran ini akan mengikuti pencoretan Nicaragua dari daftar negara yang boleh menjual gula ke AS dengan pajak impor rendah.
Langkah ini dinilai akan berdampak besar terutama karena AS adalah negara tujuan utama ekspor komoditas Nicaragua, menurut analis. It would mean significant cut in financing for the Ortega regime. It would mean less money in that system to pay off the cronies that it needs to pay off in order to stay in power. It would mean less money for the security forces on the ground, which comprise the police state, the day-to-day apparatus that the regime uses to keep protests to a minimum and to keep opposition in check. And so in short, I think this would really devastate the finances of the country. Meski berpotensi efektif, namun pemblokiran juga dinilai akan merugikan warga Nicaragua yang bergantung pada ekspor ke Amerika. Pero yo me pregunto, ¿alguien le ha consultado al pueblo de Nicaragua? ¿Alguien le ha preguntado al pueblo de Nicaragua que sufre enormemente las consecuencias de la represión? Menurut data layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat, pada tahun fiskal 2022 saja sedikitnya 111.000 warga Nicaragua ditahan ketika mencoba masuk ke Amerika Serikat melalui berbagai perbatasan, termasuk kawasan Arizona yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Angka ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan angka yang paling besar dalam sejarah pengungsian warga Nicaragua. Mayoritas dari para pengungsi ini mengkhawatirkan keadaan ekonomi, juga rezim di bawah pemerintahan Ortega yang kembali terpilih menjadi presiden pada awal tahun 2022 untuk yang keempat kalinya. Analis lain menilai perlu perluasan cakupan sanksi karena Nicaragua juga bertindak bersama Venezuela. We need a regional approach. This cannot be just purely bilateral. We cannot forget that Ortega does not do this alone. The Ortega-Maduro alliance of repression and exporting that repression across the region is something that continues to occur. Merespon sikap keras AS, Ortega sendiri tetap bersikukuh. Seperti retorika yang terdengar dari Venezuela, AS dituduh Ortega sebagai imperialis yang memaksakan diri. Dari Tucson, Arizona, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemerintah Amerika Serikat selalu menekankan hubungan istimewanya dengan Inggris. Meski dalam kenyataannya hubungan ini selalu alami pasang surut. Dengan pergantian Perdana Menteri Inggris, ada sejumlah isu yang mendekatkan kedua negara. Namun ada juga isu yang memunculkan pertentangan. Banyak isu mendesak di dalam negeri bakal menyita perhatian Perdana Menteri Inggris yang baru, Liz Truss. 90% of her time is going to have to be dealing with the here and now on the domestic agenda with an economy in crisis, strikes, health service, huge energy bills, potential for social unrest. Pada saat yang sama, berbagai krisis internasional juga membutuhkan perhatian pemerintah Inggris. There won't be any change on Ukraine. It's very clearly in Britain's national interest to ensure that we try to keep Russia at bay. She's perhaps even more hawkish than Johnson on China, so we may see a slight difference of tone there. But otherwise, not very much discontinuity on foreign policy. The question for Truss will be whether she can carry on this conflict with the EU over Northern Ireland and still maintain a friendship, the so-called special relationship with the USA. Isu protokol Irlandia Utara menjadi salah satu ganjalan hubungan Amerika Serikat dengan Inggris. Protokol ini disetujui Inggris dan Uni Eropa menyusul keluarnya Inggris untuk mengatur perdagangan antara Irlandia Utara yang wilayah Inggris dengan Republik Irlandia yang anggota Uni Eropa. There is no formal linkage on trade talks between the U.S. and the U.K. and the Northern Ireland Protocol, as we have said, but efforts to undo the Northern Ireland Protocol would not create a conducive environment, and so that's basically where we are with the dialogue. Truss telah mengindikasikan ingin merevisi protokol tersebut yang memindahkan inspeksi barang dari perbatasan Irlandia Utara dengan Irlandia ke perbatasan Pulau Irlandia dengan 3 wilayah lain di Britania Raya, Inggris, Skotlandia, dan Wales. Perubahan ini dinilai AS bisa mengganggu perjanjian damai yang dulu disponsori AS. Yang dikhawatirkan terjadi adalah kembalinya pos-pos perbatasan fisik antara Irlandia Utara dengan Irlandia yang akan memeriksa lalu lalang barang. Bila ini terjadi, maka dikhawatirkan akan memicu ketegangan antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai di Irlandia Utara, bahkan memantik aksi kekerasan. Sementara Uni Eropa menganggap revisi protokol ini sebagai pelanggaran perjanjian sebelumnya. The worst case scenario is a full-blooded trade war can you imagine, between the 27 European nations and Britain. In every respect, that will be a disaster. It will add fuel onto the fire of an already
pretty terrible UK economy. Perkembangan seperti itu juga akan mempersulit posisi AS. The Americans, and particularly the Biden administration, are incredibly wary of having to choose between the Brits and the European Union. They regard it as a false choice. Dengan ikatan historis dan kultural, Inggris dan AS sering disebut memiliki hubungan istimewa. Tapi dari volume perdagangan, nilai perdagangan AS dengan Uni Eropa amat melampaui perdagangan bilateral AS-Inggris. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pernyataan keras Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan penyelidikan terhadap mantan Presiden Donald Trump mendapat perhatian banyak pihak, termasuk sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa. Analisis mencermati negara-negara Eropa yang sedang menanti apakah perbaikan hubungan Amerika Serikat dan Eropa pada era Joe Biden takkan bertahan lama. Presiden Joe Biden baru-baru ini mengeluarkan pernyataan keras bahwa pendahulunya Donald Trump dan pendukung kuatnya dari Partai Republik menganut pandangan ekstrim yang mengancam demokrasi Amerika Serikat. Ia pun menolak hasutan bahwa Pilpres 2020 yang dimenangkannya direkayasa atau dicuri olehnya. The will of the American people be overturned by wild conspiracy theories and baseless evidence-free claims of fraud. I will not stand by and watch elections in this country stolen by people who simply refuse to accept that they lost. Seorang analis menyatakan Biden bisa membaca ada pergeseran di lapangan. I think that President Biden, in a way, is mirroring what he senses is a changing attitude in a part of our society. People don't like the trends that they have seen over the last few years. And these are not necessarily progressive people, and these are not necessarily people who would support far left-wing candidates, but they are rather people who believe in fairness, who believe that President Trump should not have walked out of the White House with highly sensitive documents. Trump menolak tudingan ia melanggar hukum karena memindahkan dokumen dari Gedung Putih ke kediaman pribadi di Florida dan menuding penyidik federal dan Departemen Kehakiman AS lah yang mengancam demokrasi. For the billions of people in the world who do not live in a country where a Ministry of Justice would feel empowered to investigate and potentially prosecute a former president, they look at what is happening in the U.S. with a certain amount of awe and even envy. Semua ini mendapat perhatian negara-negara Eropa dan sekutu-sekutu AS lainnya, apalagi karena terjadi sekitar 2 bulan sebelum pemilihan paruh waktu. Saat warga AS memilih sepertiga anggota Senat, seluruh anggota DPR lalu sejumlah kepala daerah. Dalam pemilihan-pemilihan pendahuluan sebelumnya, partai seorang presiden yang berkuasa cenderung kehilangan kursi di Kongres AS. Dan itu pula yang bisa terjadi pada Partai Demokrat saat ini, yang bisa kehilangan suara mayoritasnya di DPR maupun Senat AS. Apalagi saat ini sedang tinggi resistensi terhadap Presiden Joe Biden, antara lain karena tingginya laju inflasi. Tapi kemenangan politisi Partai Demokrat di sejumlah pemilihan khusus termasuk di Alaska membuat partai ini tak sepenuhnya menyerah. Great interest in trying to understand where the United States is headed, whether Trumpism will outlast Trump, as they like to say here. There's a great concern about that. I think European leaders spent the better part of the Trump administration trying to decode that administration and figure out how to work with it more effectively. Hubungan Eropa dengan AS era Trump termasuk tidak harmonis, antara lain karena AS menarik diri dari sejumlah perjanjian, termasuk perjanjian iklim Paris dan perjanjian nuklir Iran. Lalu juga keras terhadap sekutu-sekutu dalam NATO agar meningkatkan kontribusi masing-masing ke anggaran pertahanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selly Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.